Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini pemirsa berjumpa lagi dengan channel Rudy Sudirotomo ya, dunia perpisangan. Untuk jangan lupa sebelum kita membahas topik cara budidaya pisang yang tepat dan benar, kita mohon dukungannya, subscribe ya pemirsa, like serta komennya pemirsa, karena subscribe itu gratis pemirsa. Oke, kita langsung saja pemirsa. Cara budidaya pisang yang benar itu meliputi kriteria 1S dan 10P ya, dalam singkatan katanya itu ya pemirsa. Mari kita jabarkan satu persatu pemirsa. Untuk 1S itu, yang S yang pertama adalah syarat tumbuh pisang pemirsa ya. Syarat tumbuh pisang ini pemirsa, pisang tumbuh dengan baik mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1300 meter dari permukaan air laut pemirsa ya, dengan curah hujan yang diinginkan tanaman pisang ini 1500 sampai 2500 mm per tahunnya pemirsa, dengan suhu temperatur 15 sampai 35 derajat Celcius. Jenis tanaman pisang ini hampir semua tumbuh di jenis semua tanah ya. Namun lebih baik, yang paling cocok itu jenis tanah yang liat seperti aluvial, banyak mengandung kalsium dan bahan organik pemirsa ya. Terus kita yang 10P nya pemirsa ya. P yang pertama adalah persiapan bibit pemirsa, P yang kedua persiapan lahan ya, P yang ketiga penanaman bibit, P yang keempat pemeliharaan, P yang kelima pemupukan pemirsa, P yang keenam penyiangan gulma, P yang ketujuh penjarangan anakan, P yang kedelapan pemberongsongan tandan, P yang ke-9 pengendalian hama, P yang ke-10 pemanenan pemirsa ya. Tentu saja yang ditunggu-tunggu ya yang P yang ke-10 ya pemirsa, namun kita tetap meliputi dari 1 sampai ke 10 itu pemirsa. Nah, kali ini pemirsa mau kita bahas satu persatu ya. Dari yang P, persiapan bibit pemirsa. Bibit pisang terdiri dari 3 jenis ya, yaitu anakan atau dongkelan ya, yang kedua bonggol. Bonggol itu ada 3 metode pemirsa, metode pivot, metode bit, dan metode split ya. Yang ketiga dengan cara kultur jaringan pemirsa. Oke, terus yang kedua, P yang kedua persiapan lahan. Pastikan lahan yang akan ditanami bibit terbebas dari penyakit fusarium dan pseudomonas ya. Buatlah bedengan dengan parit untuk saluran drainase setiap 50 meter ya pemirsa ya. Jadi kalau dari sana ke sana 50 meter itu harus dikasih parit ya, alias lubang ya, dengan kedalaman 50 cm sampai 100 cm ya pemirsa. Terus biarkan lahan tersebut selama 2 sampai 5 minggu. Oke pemirsa. Setelah itu pemirsa, penanaman bibit ya. Penanaman bibit. Setelah lahan selesai siap tanam, buatlah lubang tanaman 50 kali 50 kali 50 ya. Yang dimaksud 50 itu lebar ya, kedalaman ya 50 persegi lah intinya gitu pemirsa. Terus dengan jarak sini sampai sini 3 meter ya pemirsa, itu juga 3 meter, sini juga 3 meter ya, 3 meter persegi. Untuk jenis tanaman Cavendish itu juga udah ideal pemirsa ya. Berikan pupuk kandang 10 sampai 15 kilo per pohonnya pemirsa ya. Jadi per pohonnya dikasih 10 sampai 15 kilo untuk pupuk organiknya ya, pupuk kandang. P yang keempat pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan yang diperlukan dalam budidaya pisang antara lain pemupukan, pengendalian gulma, penjarangan anakan, pemberongsongan tandan pisang, dan pengendalian hama pemirsa ya.
Terus pemupukan yang kelima ini pemirsa ya, pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan jarak 50 cm dari tanaman ya. Dalam arti ini tanaman ini pemirsa 50 ya, dari sini nah ke sini 50, jaraknya setengah meter alias setengah meter ya pemirsa. Terus penyiangan gulma pemirsa ya, di awal pertumbuhan 3 bulan pertama dilakukan penyiangan gulma lebih sering pemirsa, seperti ini ya. Ini kan sekitar 3 bulanan ke bawah harus sering-sering dibersihkan pemirsa ya. Karena gulma akan berebut nutrisi dengan tanaman yang relatif masih lemah. Setelah tanaman umur lebih dari 5 bulan, penyiangan gulma akan lebih jarang ya. Karena kanopi tanaman akan menutup sekitar tanaman sehingga pertumbuhan gulma dengan sendirinya akan terhambat. Penyiangan gulma bisa dilakukan dengan cangkul maupun sabit ya. Namun kalau luas bisa pakai herbisida pemirsa ya. Terus yang ketujuh, P7 itu penjarangan anakan, bertujuan penyediaan bibit atau untuk memperbanyak pemirsa. Jadi kalau sudah kayak gini bisa diambil ya, diambil disisain 2 untuk lebih bagusnya. Kalau maksimal itu 3, 1 indukan, yang kedua anakan ya, itu maksimalnya ya. Tanaman indukan agar berbuah maksimal ya, upayakan dalam satu rumpun maksimal 3 pohon. Khusus jenis Cavendish hanya 2 pohon, yaitu 1 indukan dan satunya untuk anakan pemirsa ya. Terus P yang ke-8 pemirsa, pemberongsongan tandan. Pemberongsongan tandan dilakukan sebelum pisang pertama membuka jantung pemirsa ya. Sudah mulai merunduk namun belum mekar ya, bertujuan untuk mencegah buah pisang terserang dari hama penyakit. Pohon yang udah mulai berbuah hendaklah ditopang dengan bambu agar tidak roboh sebelum pasca panen pemirsa ya. Terus P yang ke-9 pemirsa, pengendalian hama. Hama dan penyakit tanaman pisang yang paling sering ditakuti para petani pisang ini adalah layu fusarium dan layu darah ya, serta serangan pohon kerdil pemirsa. Betul tidak ya? Terus P yang ke-10 pemirsa ya, pemanenan. Pemanenan secara umum buah pisang umur 3 sampai 3 bulan dihitung sejak bunga mekar ya. Dihitung sejak bunga mekar pemirsa. Oke pemirsa, kita langsung lanjut. Bila dicek secara laboratorium pemirsa, buah pisang siap panen memiliki kandungan pati ya 19,5 sampai 20% dan kandungan gula 0,5 sampai 1%. Tebanglah pohon pisang kurang lebih 2/3 dari atas tanah ya, atas permukaan tanah pemirsa ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat topik ini bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.